Tag-nya gini. Tag. Oh, kok tag-nya bisa gini sih, Bang Jar? Iya. Jarvis tuh kan namanya. Namanya juga Jarvis. Kadang begini, kadang tadi kan gua nggak begini, dia ngetek kan. Oh gitu. Apa? Mungkin Ada sesuatu. yang gaib. Oke guys, selamat hari ini. Ini kebetulan gue lagi mampir ke rumahnya Mas Reza. Biasa dipanggil Maneh. Ada yang dipanggil Maneh. Padahal kan itu Maneh kan. Bahasa Sunda tuh kamu artinya. Kamu padahal ya. Iya. Atau jadi Maneh, tapi dipanggilnya Maneh. Karena gini Bang Ja, dulu kan kita satu kosan bareng. Gua dari Bandung dan teman-teman di kosan tuh kebanyakan mayoritas teman-teman Jakarta. Gue pindahan dari Bandung ke Jakarta. Jadi ya mungkin karena gue sering ngomong bahasa Sunda. Masih bawa Sundanya. Iya, masih ke bawah Sundanya. Jadi panggilnya Maneh. Untung dari Bandung ya. Kalau dari Arab ente ya kan. Rumahnya Bang ente. Ente aneh gitu. Antum. Kita ngobrol apa enakan ya? Enaknya yang ini aja Bang Ja. Atau punya pengalaman aneh? Pengalaman gitu aja Bang Ja. Ijo-ijo soalnya kan agak Ijo-ijo nih. Ini agak horor ya, agak mencekam setupnya ya. Jadi gue punya satu cerita nih Bang Ja. Dulu waktu zaman gue kuliah. Itu gue tuh punya satu circle pertemanan. Nah, circle pertemanan ini tuh waktu itu kita lagi zamannya mungkin rame waktu itu Bang Jadi kalau ingat ada film 5 cm. Iya. Itu kan lagi rame orang naik gunung. Naik gunung gitu kan. Nah, circle gue ini tuh pengen mencoba lah naik gunung. Berapa orang satu circle ini? Satu circle itu bersembilan. Satu circle itu ada 15 orang sebenarnya. Cuman yang pada saat itu pengen naik gunung ada 9 orang. Oke, berarti ini 9 orang nih ya? 9 orang nih. Nih. Tapi satu lagi kita garis bawahi, dari 9 orang ini kita no basic lah, jadi kita nggak punya basic apapun untuk naik gunung. Jadi kita bener-bener buta dan satupun nggak ada yang mengerti pengalaman naik gunung tuh gimana. Ya ada beberapa, cuman mungkin tahu dari temennya dan lain-lain lah kayak gitu. Jadi kayak dari gear dan lain-lain itu gua sewa. Gitu. Singkat cerita, akhirnya kami bersembilan berangkat lah. Ini kita bilangnya 9 ini newbie semua lah. Si jago tuh. Si pendaki handal semua nih yang berangkat nih. Dengan mental-mental yang liar karena masih muda juga kali mungkin Bang Jal ya. Masih nekat lah. Masih nekat-nekat. Akhirnya kita berangkat ke satu gunung. Ini boleh disebut atau nggak usah disebut? Daerahnya aja. Itu masih di daerah sekitaran kota Bandung Bang Jal. Di pinggiran kota Bandung lah. Berarti ini kita sebut gunung di Jawa Barat aja. Ya, gunung di Jawa Barat gitu. Dan tempatnya gunung apa tuh? Inisial aja ya, mungkin bilang Manglayang. Inisialnya Manglayang. Nanti kita sebut aja Gunung M. Iya, jadi kita nggak nyebut Manglayangnya, nggak disebut. Jadi si Gunung M ini ya. Udah gitu. Berangkat nih Bang Jal dari Bandung naik motor, di parkiran udah dikasih tahu sama penjaganya, Mas, yakin mau ngecamp di sini atau mau naik gunung ke sini? Yakin Mas. Emang kenapa? Ya soalnya di beberapa bulan sebelum kami naik ke atas sana itu ada acara-acara gaib. Dulu kan masih rame tuh Bang Jal di TV-TV. Kayak yang ke gunung apa mencari kayak Semar Mesem itu apa sih, kayak sebutan jimat kayak gitu loh, merah delima, mustika kayak gitu, sama banyak acara-acara TV yang masih ngundang-undang. Iya. Kayak gitu-gitulah. Ya, model-model kayak gitu-gitu. Nah, terus kami tanya lah, emang kenapa? Ya, setelah dari acara syuting tersebut nggak dibersihin lagi tempatnya, nggak dibersihin. Jadi mungkin masih khawatir, kayak takutnya ini masih banyak yang berkeliaran di sana lah. Gitu sih, yang sudah dipanggil sama yang udah diundang itu masih nyisa. Oke lah, mungkin karena kita waktu itu tidak memikirkan, udahlah, terabas aja lah, masih muda, nekat-nekatnya. Dan dari kami bersembilan juga nggak terlalu memikirkan hal seperti itu. Nah,
Berjalanlah kami mulai itu start maghrib. Sebelum maghrib jam 5 sore lah. Jam 5 sore. Bentar, gue takut lupa ya. Sorry gue potong. Tadi kan ketemu penjaga. Terus ditanya, yakin Mas mau naik gunung ini? Iya. Gunungnya berarti bener ya? Gunungnya bener. Takutnya ini, Mas yakin mau naik ke gunung ini? Gunung apa? Melayang. Yakin? Melayang sebelah Mas. Takutnya beda gunung. Diyakinin gitu ya. Takutnya salah. Takutnya ini tapi itu kita yakin. Benar ya, yakin. Benar, yakin bahwa itu gunungnya. Kita sebut gunung M itu. Gunung ya. Melayang. Udah kita gas nih Bang Jal. Jalan. Udah kedengeran suara azan maghrib tuh kita masih nanjak ke atas dan masih belum menemukan pos untuk kita ngecamp biar bisa naik ke puncak. Berarti pos 1 pun belum? Jadi gunung ini tuh termasuk gunung pendek. Jadi kita bisa trekking bolak-balik pun bisa, tektok pun bisa. Cuman karena kita pertama kali ngecamp dan pertama kali naik gunung, kita coba yang pendek dulu deh, gitu. Dan ada tempat buat bikin campnya, gitu. Udah sampai maghrib kita cari arah, cari jalan, kayak nggak nemu-nemu. Tapi kita dengar suara di atas puncak itu banyak suara orang. Terkesan mikirnya rame gitu ya? Enggak, itu memang banyak orang Bang Jal. Tapi mungkin posisi gunungnya gini, mungkin si jalurnya tuh lewat sini, tapi kita posisinya lagi ada di sini, jadi kita bisa dengar suara orang-orang yang di sini Bang Jal. Oh iya. Tapi kan kita jadi bingung, ini orang-orang naik mana? Apakah jalan kita salah jalan? Salah jalur ya? Iya salah jalur, mungkin jalurnya bukan yang sini, mungkin lewat sini yang benar. Soalnya kita dengar suara orang tuh di atas tuh, di tempat yang kita mau jadiin tempat camp. Udah lah. Waktu semakin malam semakin gelap karena kita baik lagi karena kita pro semua, karena kita pendaki handal semua. Handal semua, gila pengalamannya. Pengalamannya mengalahi. Kita Seven Summit juga udah lihat, udah pernah ada di TV. Udah pernah di TV Seven Summit. Jadi kita benar-benar no clue sama sekali. Akhirnya no brain juga karena masih muda. Akhirnya kita turun Bang Jal. Oh, itu nggak nyampe puncak berarti? Udah sampai di bawahnya puncak banget, udah dikit lagi lah ya. Dikit lagi, cuman karena medannya itu penuh bambu-bambu dan kayak nggak ada jalur masuk ke tempat itu, padat itu. Ya. Akhirnya kita memutuskan untuk turun lagi. Itu posisinya jam 8 malam lah. Oh, malam ya. Turunlah kita. Karena satu kondisi kan prima semua. Karena udah terbiasa naik gunung, terbiasa sekali kan kita naik gunung. Pengalamannya udah kemana-mana. Udah merem lah itu. Saking primanya kita capek nih Bang jam 8. Semua udah pada ngedumel lah, udahlah kita cari tempat camp yang kira-kira landai kita bisa buat jadiin tempat camp. Oke. Kata salah satu teman gue Bang Jal gitu, melihat ada satu tempat yang landai, tapi ada beberapa pohon kecil-kecil gitu, kita sikat-sikatin lah pakai golok. Kita gear udah lengkap banget lah, udah kayak bener-bener membuka jalur, kayak bener-bener yang masih hutan yang masih masih virgin gitu loh Bang Jal. Gearnya tuh udah kayak gitu. Akhirnya kita udah siap buat ini malah. Berarti termasuk ini nggak? Jadi tim penggundul hutan? Enggak. Untungnya kita nggak sampai kayak gitu. Nggak sampai bebatutan. Turunlah kita menemukan tempat landai. Karena masih ada pohon-pohon gitu, kita tebas-tebasin lah. Ya dengan cara yang sopan gitu kan, kita nggak ngomong udah pengalaman kan, jadi kita nggak ngomong assalamualaikum, nggak ngomong permisi, nggak ngomong apa, kita tebas-tebasin aja langsung. Udah dirasa landai, kita akhirnya bikin camp tuh di situ Bang Jal. Campnya lumayan gede lah, untuk kita bersembilan itu masuk semua. Oh gede tenda? Gede, tendanya gede Bang Jal. Cuma bawa satu tenda? Bawa satu tenda, itu buat kita bareng-bareng, udahlah. Karena yang kerja yang tenda ada, terus yang bagian foto-foto ada. Foto-foto sendiri ya, bukan foto dokumentasi. Bukan dokumentasi, foto sendiri. Dia sibuk sendiri. Itu termasuk gua Bang Jal. Jadi gua nggak bantuin masang tenda dan lain, gua cuma foto-foto. Gak usah, profesional semua. Makanya itu dikasih satu orang juga udah aman lah. Udah lah, akhirnya jadilah tenda.
Terus kita makan malam, habis makan malam kita dangdutan ya. Oh, sempat mau nyewa dangdutan pada saat itu. Oh, ini tenda kemah ya, bukan tenda hajatan. Bukan tenda hajatan. Kan tadi tenda terus makan-makan. Sempat mau nyewa bawa organ tunggal, cuman kayaknya terlalu berat untuk mereka naik ke sana. Gak masuk budgetnya. Budgetnya nggak masuk. Habis itu foto-foto lah, selfie Bang Jal. Dulu kan masih zaman BBM ya, masih ya grafiknya masih grafik pembunuhan tuh semua, foto-fotonya masih VGA kan, belum megapiksel pada saat itu. Kualitasnya masih gore itu. Masih gore lah. Terus kita selfie di malam itu, kita nggak langsung ngecek foto Bang Jal. Oh, cuman foto-foto aja lah. Akhirnya di udah nih kita udah beres makan, udah beres ngobrol dan lain, tidurlah kita malam-malam. Tidur, gua sendiri kebangun. Itu jam berapa tuh? Udah larut atau? Udah lumayan larut, itu mungkin sekitar jam 2, jam 3 malam. Oke, segituan. Nah, gue tuh udah dengar suara gunung yang mungkin gesekan pohon dan lain-lain. Terus mulai agak ada halusinasi, gue mendengar suara dangdutan di atas puncak. Oh. Tapi gue masih berpikir logis, mungkin dari kampung bawah suaranya menggema sampai atas. Kita positifnya gitu. Tapi kan ini sampai malam dangdutan, oh nggak masalah, mungkin emang warga kampung sini seperti itu. Kampung gaib maksudnya? Bukan. Kampung Ambon. Akhirnya karena gue kebangun, gue coba bangunin temen gue lah, bangun, sholat subuh dong. Alibi gue karena gue takut Bang Jal. Oh iya. Ya, bangun. Udah jam segitu ya? Udah jam segitu. Terus temen gue nggak mau bangun, masih jam 3, nggak. Udah lah, akhirnya gue kebangun tuh sendirian Bang Jal. Akhirnya gue takut mendengar apa yang gue nggak mau dengar. Akhirnya gue pinjam headset lah temen gue. Udah pakai headset tidur. Akhirnya ternyata mungkin yang suara-suara di malam itu gue anggap itu suara dari kampung lah, bukan dari positif aja. Ya positif aja. Habis itu bangun pagi-pagi, udahlah kita beres-beres tenda, makan siang. Temen gue tuh ngelipet sleeping bag gitu Bang Jal. Kami berangkat bersembilan. Pada saat ngelipet sleeping bag jadi ada 10. Loh, kok bisa? Itu dia. Ketahuan 10-nya apa, Jum? Ketahuan 10-nya karena kita setiap orang mengantongi sleeping bag masing-masing satu. Satu orang satu ya? Iya, dan kita di satu tempat penyewaan alat-alat camp. Jadi kita di satu tempat gak ada yang misah Bang Jal. Jadi kita kayak bareng. Nyawa carrier-nya di situ semua, sleeping bag di situ semua, yang alas itu juga. Ya matrasnya itu juga di situ semua. Jadi kita tahu barang bawaan kita apa aja. Nah, pada saat melipat itu tiba-tiba ada satu sleeping bag nih. Kok bisa tadi 10? Tapi karena teman-teman gue nggak percaya kayak gitu-gitu, malah jadi keuntungan bagi dia. Udahlah gue bawa balik aja. Berarti ini gue coba ini ya, imajinasi ya, tidur nih kayak pepes lah, anggap kayak pepes tuh ya 9 orang. Bangun kan berarti beresnya satu-satu nih. Ada satu-satu. Ternyata ada satu sleeping bag gitu. Iya, ada satu sleeping bag. Tiba-tiba nih sleeping bag siapa nih? Maksudnya emang kayak posisi habis dipakai ya? Kayak posisi habis dipakai. Iya, normal sleeping bag aja, bukan yang masih gulungan kan? Bukan masih gulungan, emang ada sleeping bag udah kebuka gitu. Udah akhirnya bagi temen gue mungkin itu salah satu keuntungan kali. Udahlah buat gue aja. Lebihan kan, katanya 9 kan? Iya, ada 9 jadi 10. Udahlah. Akhirnya kita pulang, turun ke Bandung, sekalian balikin si barang-barang tersebut. Kita cross check lagi nih Bang Jal. Ini sleeping bag lagi ya? Ini sleeping bag kemarin kelebihan nggak? Terus ditanya kita tanyalah ke si tukang sewanya ini punya di sini bukan? Dia bilang bukan. Berarti ya udahlah, rezeki kita dibawalah sama teman gua nih si sleeping bag nih, karena dianggapnya untung kali ya. Kebangun nggak itu? Kebangun nggak tapi pas di bawah? Kan sleeping bag dia di jalan mungkin kayaknya ada sedikit pas lagi gitu, kayak jalannya kan emang agak jelek ya Bang. Takutnya kebangun sleeping bagnya lagi sleeping. Mungkin waktu itu agak kebangun mungkin ya, cuman karena gak enak ya. Gak enak udah terganggu jadi dia tidur aja. Tapi gue liat merem sih sleeping bag. Merem guys. Sleeping bagnya merem guys. Habis gitu udah lah
Nyampe gue di rumah, buka-buka handphone Bang Jal, lihat foto-foto kemarin, kita cek, set, gue foto bertiga, di belakang itu kayak ada putih, kita sebut aja pocong lah. Kayak pocong gitu ya? Kayak pocong, bukan kabut, bentuknya memang kayak gitu. Kayak begitu? Ya kayak gitulah. Habis itu, tapi gue mikir, kayaknya itu gantungan tempat sampah deh. Dan gue nggak berpikir aneh-aneh gitu, ya? Di pohon itu, kayak ini gantungan tempat sampah anak-anak dan nyimpen buat buang sampah dan lain-lain. Jadi itu gak ada yang mikir aneh-aneh. Gak ada yang bawa pocong emang dari rumah, gak ada yang bawa. Rencananya tadi mau bawa, cuman kan karena anak-anak berpikir ntar juga ada di sana kayak gitu kan. Dari bawa sendiri kan. Dah lah Bang Jal, akhirnya 2 hari kemudian ada di grup BBM tuh ngomong temen gue, gue habis dari orang pinter. Siapa? Gita Wirjawan atau Rocky Gerung? Itu belum ada Rocky Gerung, S3 belum pada terkenal tuh gitu. Waktu itu ke orang pintar. Belum ke orang pintar tuh teman gue akhirnya kan. Gue ketempelan nih. Katanya jadi ada rombongan dari beberapa bulan atau beberapa tahun ke belakang itu ada yang sempat hilang di Manglayang. Oh, ada kejadian itu. Iya. Nah, sama posisinya rame-rame juga. Nah, nyangkanya kita bersembilan ini tuh teman-temannya dia. Iya, makanya dia ikut pulang. Berarti ikut nempel sama temen gua ini. Gitu. Berarti yang tadi korban, kita bilang korban yang sebelum itu ya, itu berarti nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Terus pas kalian kesana, kemungkinan dianggapnya dia merasa ini teman-teman gue kemarin ikut pulang dan bisa pulang. Betul gitu. Okay. Nah mungkin kalau misalnya kita ditarik lagi, mungkin sleeping bag yang satu lagi ini punya dia. Gitu. Itu pengelipet. Gue merinding lagi jadi. Udah lah. Terus gimana? Gue tanya di grup kan. Gue sih udah dibersihin. Dia bilang kayak gitu. Ya sudah dibersihkan sama orang yang pintar inilah. Yang ketempelan itu ya. Ketempelan ini. Terus dia ngomong di percakapan terakhir tuh di grup ngomong gini, ini masih ada satu teman kamu lagi yang kena, gitu. Yang kena. Yang ketempelan juga, dibilang seperti itu kata orang pinternya. Soalnya dia cerita kronologinya seperti apa. Dia tuh gimana? Dia tahu, dia merasa kenapa dia orang pintar? Dia tuh ngerasa berat badannya, pusing, terus kayak ada yang ngeganggu aja ya, kayak aneh. Dia setelah polisi tuh kayak ngerasa aneh aja gitu. Akhirnya dibawa ke orang pintar. Ya, kayak pundak berat gitu. Mungkin seperti itu juga dia ceritanya. Beban keluarga berat. Pay letter. Oh belum ada itu, belum ada pay letter. Udah gitu, dia bilang ada satu lagi nih yang ketempelan. Dia bilang kayak gitu. Karena kita semuanya antusias dan sangat percaya kayak gitu-gitu, saling tunjuk lah. Gue juga termasuk yang lu kali apa gue ya gue kali ada kayak gitu, ada yang pingin gitu. Udah akhirnya gue aja katanya kagak ada yang udah jangan lu, gue aja kayak gitu lah pokoknya. Akhirnya gue nggak mikir bahwa ternyata 2 hari kemudian gue mengalami kejadian hal aneh Bang Jal. 2 hari kemudian tuh setelah percakapan itu, setelah itu 2 hari kemudian gue merasakan hal aneh. Sebelumnya aman, nggak ada masalah. Cuman gue nemuin ada foto itu, terus ada cerita teman gue yang ketempelan kayak gitu. Mungkin kayak tersugesti mungkin ya. Karena sebelumnya kan nggak ada gangguan fisik. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, benar-benar foto aja. Itu juga udah langsung kita delete kalau nggak salah ya fotonya. Setelah ngobrol baru kejadian. Udah akhirnya gue ngerasain hal aneh itu. Kan gue gitu masih ngekos di Jatinangor Bang Jal. Gue lagi tiduran, tiba-tiba gue kayak kena panic attack gitu. Kayak ada salju dingin tapi masuk ke dalam dada gitu. Terus kayak gue panik tapi gue nggak tahu apa yang gue panikin. Kayak linglung, kayak gue zikir, astagfirullah. Gue kenapa gue cemas, kenapa gue panik, kayak gitu. Gue bingung tapi nggak ada apa yang nggak ada yang gue panikin, nggak ada yang gue bingungin, nggak ada yang gue yang gue bikin jadi linglung. Gue nggak ngerti kenapa ya gue zikir, gue minum air putih, kenapa nih ya. Terus akhirnya gue bangunin temen
kosan gue lah untuk ke rumah sakit aja yuk, kayaknya nggak beres di ini gue soalnya tiba-tiba panik nih, ada yang aneh ya, ada yang aneh nih. Akhirnya gue ke rumah sakit di Jatinangor, di JMC nama tempat rumah sakitnya. Gue ngobrol sama dokter jaga pada saat itu. Ngobrol kayak, Pak, saya tiba-tiba cemas gini. Gue belum cerita masalah gunung itu Bang Jal, karena gue belum nyambungin ya. Terus dia tanya, karena dia bukan psikiater atau apa-apa, jadi mungkin nanya, mungkin kamu lagi sibuk mau skripsi atau apa enggak gitu-gitu. Enggak kok, saya masih santai-santai aja, nggak gimana-gimana. Yang logis aja. Masih logis aja. Akhirnya gue mau ceritain masalah gunung itu ke si dokter jaga ini. Gitu. Baru cerita, dok sebenarnya gini. Tapi karena satu lagi, dokter itu kan lebih berpikir medis daripada spiritual dan lain-lain, yang bukan gangguan dari benar-benar yang ada ilmu kedokterannya lah. Jadi dia nggak akan percaya kayak gitu-gitu. Belum ke arah sana dia. Belum ke arah sana. Jadi kayak akhirnya gue dikasih obat tidur tuh Bang Jali, supaya udah nih kamu minum obat ini aja biar kamu tidur. Udah lah, gue dikasih obat itu. Emang sedikit meredakan, cuman tidak sereda itu kepanikan gue. Masih ada kayak cemas dan kayak gitu masih ada. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah. Kan itu pasti gue ngekos tuh. Dan itu sampai situ belum tahu ya ini panikan? Masih belum ketahuan. Akhirnya gue pulang ke rumah. Pinjol gitu, tagihan pinjol? Belum ada. Belum ada. Coba kalau udah ada begini. Tapi habis itu Bang Jal, gue pulang ke rumah nih. Pulang ke rumah tuh dengan kondisi gue masih tidur nggak beres, badan merasa berat, pusing, tapi kayak gue nggak tahu apa yang gue pikirin. Beban di sini tuh kayak pegel, ini belakang ini drastis ya, perubahannya dari sebelum ngobrol chat tadi. Iya, langsung kayak drastis gitu. Akhirnya gue diajaklah ke salah satu orang pinter. Lebih pinter lagi atau sama pinternya? Dia lulusan Harvard. Dia orang pinter, adalah ibu-ibu gitu. Dia bilang, dia nanya kayak, iya kamu ketempelan, dia bilang kayak gitu. Nah, gue pengen tahu sebenarnya apa sih ketempelan tuh kayak gimana sih? Entah ditunjukin di mimpi atau gimana. Soalnya gue di mimpi juga nggak ada yang aneh. Dan gue yang muncul wujud apa gitu nggak ada. Sama porsi tidur gue juga berantakan. Jadi gue gimana mau cara dapetin gue mimpi? Sedangkan gue tidur cuma sejam, 2 jam gitu. Jadi gue kadang colongan tidur Bang Jal. Jadi mungkin akhirnya setelah itu gue mikir kayak, ini kayaknya gue sakit deh, stres deh atau apa deh. Setelah ke orang pintar dibilang ketempelan, gue masih coba lagi ke medis, ke dokter lagi lah. Gue ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ada yang lagi dipikirin nggak atau apa nggak? Beda dokter atau sama? Beda dokter. Gue pindah ke dokter yang lain lagi, belum ke psikiater gitu. Ditanya dengan pertanyaan yang sama kayak dokter yang sebelumnya, dan dokter juga masih sama pemikirannya, tidak bisa berpikir yang hal-hal mistis, gaib dan gitu. Dia nggak berpikir sana. Gue dikasih obat lagi Bang Jal. Setengahnya untuk lu istirahat dan tidur lah. Sama obat tidur itu. Udah akhirnya tetap masih nggak berpengaruh, sampai akhirnya itu berjalan sekitar hampir 1 tahun lah Bang Jal. Lama juga ya? Lama banget. Porsi tidur gua nggak bener, gua merasa berat terus, kepala berat terus gua datengin beberapa orang pintar, datengin beberapa dokter kayak gitu. Karena gua pengen tahu ini tuh apa sih penyebabnya gitu. Dari dokter kan kasihnya penenang. Kalau orang pintar kan ketempelan. Nah, itu nggak ada solusi atau apa? Mereka tuh bilang bisa bersihin terus dengan cara ya lu harus dikasih doa, terus kayak dikasih kertas jimat kayak gitu juga Bang Jal. Jadi gua kan gitu ya. Jadi mungkin kayak ada kayak bacaan apa yang mesti gua baca misalnya kayak sebelum tidur atau apa gitu. Baca, ada yang diminum juga nggak sih? Biasanya gitu, setahu tulis diguyur air. Iya. Itu ada juga, cuman gua lupa itu di orang pintar yang keberapa. Soalnya gua itu yang gua inget ya, itu gua ke 3 dokter sama ke 3 orang pintar. Emang ya, lu coba cross check terus ke ini tuh sebenarnya apa masalahnya tuh apa gitu, sampai akhirnya hampir mau 1 tahun ini nggak selesai. Akhirnya gue udah nggak mau ambil pusing lagi Bang Jal. Di situ gue ngobrol sama bokap.
gitu. Gue mau bokap kayak udah rest, kamu coba sholat malam, sholat witir. Nah terus di part bagian kalau misalnya lu baca surat Anas bagian minal jinnati wanas itu ditekanin terus biar tenang. Nah di situ juga gue sambil disupport sama obat tidur Bang Jal. Nah jadi setelah akhirnya sebulan gue mencoba teknik itu yang dikasih bokap gue ini, emang agak berhasil sampai akhirnya ada satu orang mitra datang ke rumah. Terus datang ke rumah, terus dia minta foto, minta tanah, selfie gitu, minta foto, sama tanda tangan di belakang cetakan fotonya. Dia minta foto gitu, minta foto pas foto Bang Jal, terus dia minta tanah di depan rumah gua, tanah halaman. Tanah lama, untung waktu itu belum di paving block, semua belum di semen, jadi masih ada tanah lah. Soalnya kalau nggak kan susah ya, masa paving block dia ambil gitu. Tanah orang nggak boleh? Nggak boleh, harus tanah rumah sendiri. Tanah sengketa. Akhirnya dia bawa tanah di rumah gua untuk dia bawa ke Manglayang lagi. Nah itu pada saat itu ada saksi, ada abang gua pada saat gua lagi pembersihan katanya tuh berasap badan gua gitu. Cuman gua ya percaya nggak percaya, dan gua nggak lihat sih, yang lihat tuh abang gua. Udah akhirnya itu mungkin salah satu suges asap keluar itu mungkin menjadi suges ke otak gua biar kayak ini udah keluar loh setannya. Iya, ini udah keluar loh setannya, udah nggak ada yang nempel lagi gitu Bang Jal. Sama akhirnya gue melamar kerja di salah satu distro di Bandung yang membuat jadi gue punya rutinitas, karena pada saat itu kan gue masih anak kuliahan yang kurang bagus lah, anak kuliah yang kalau istilahnya yang kuliahnya nggak beres gitu lah. Jadi kayak gue jarang ngampus, jadi kayak banyak kegiatan di luarnya lah daripada ngampusnya. Jadi gue nggak punya kesibukan. Nah akhirnya gue ngelamar kerja di salah satu distro di Bandung biar gue punya kerjaan yang ada rutinitasnya. Misalnya gue bangun pagi untuk berangkat kerja dan lain-lain. Akhirnya gue keterima. Akhirnya dari situ udah karena gue punya rutinitas, lama-lama makin hilang tuh. Pudar hilang gitu. Mulai pudar, cuman si panic attack anxiety ini tuh gak hilang, malah jadi kayak penyakit gua sekarang gitu. Jadi mungkin setannya hilang tapi penyakitnya masih tetap ada gitu. Jadi ya mungkin kan Bang Jali sering dengar kayak psikisnya mungkin Bang Jali banyak yang sering dengar lah kayak orang yang punya mental breakdown gitu, mental illness, kalau nggak panic attack, anxiety, kayak mungkin banyak jenisnya lah, kayak anxiety disorder, kayak mental issue gitu banyak. Mungkin gue lari jadi kesana Bang Jal. Gitu. Sampai akhirnya gue harus minum obat penenang gitu. Jadi ketergantungan obat penenang. Dari pendapat pribadi ya, mungkin memang itu ada salah satu faktor sugesti mungkin ya. Karena ini deh, sebelumnya tadi kan bersembilan, berarti yang 7 nih fine kan? 7 fine. Selama dari lu berobat itu 7 ini nggak ada masalah apapun? Nggak ada masalah apa-apa. Yang pertama gitu, yang orang pertama? Udah clear. Udah ada masalah apa-apa? Udah setelah karena dia penanganannya cepat, udah langsung selesai. Kalau gue kan mungkin karena gue di-delay-delayin, jadi itu faktor itu yang makanya gue bilang tadi mungkin dari gue ngeliat dari yang 7 fine, orang pertama pun katanya ketempelan akhirnya fine, tapi di lu yang notabene lu di sana nggak ngalami kejadian yang melihat wujud apa gitu kan, tapi karena dapet chat dari teman lu yang di ketempelan duluan, tanam kesuges di pikiran, itu menurut gue ya kemungkinan itu adalah triggernya. Jadi mungkin lu emang punya bakat panic attack atau anxiety, atau punya bakat mental issue, tapi triggernya belum keluar. Bisa bener, mungkin bisa jadi itu. Karena gue ngeliatnya di situ ketika lu ngeliat foto biasa aja kan, ngeliat foto ini kayak pocong nih, bodo amat kan. Naik bersembilan dengan pro gitu kan, aman-aman aja. Aman-aman aja. Temu sleeping bag lebih aman-aman aja. Tapi pas dapet chat
apalagi dari chat. Kadang kita bisa kemana-mana nih. Iya, jadi overthinking mungkin. Ya. Hari ini gue bilang, ja lu ketempelan, sama gue chat, ja kayaknya ketempelan. Disuges terus atau efeknya apa? Beda tuh kan. Menurut gue sih itu. Bisa jadi Bang Jal mungkin seperti itu. Sorry timelinenya berantakan. Jadi pada apa? Emang ini berantakan. Sama ini Bang Jal, gua itu mundur lagi ke belakang, gua itu pernah di satu malam gua sholat maghrib. Oke, ini jaraknya jauh nggak setelah yang tadi ritual berasap itu? Itu jauh. Oh, udah jauh ya? Udah jauh. Okay. Jadi kayak mungkin dalam waktu 10 bulan, di bulan kelima lah. Oh, oke. Nah, jadi gue pembersihan di bulan 10 tuh, di bulan kelima tuh gue mengalami satu kejadian. Dan ini percaya nggak percaya, cuman ini mungkin hasil halusinasi gue juga. Gue waktu itu sholat maghrib. Kondisi rumah kan ada musola yang bentuknya apa ya? Sarung. Kayak heksagon gitu, tapi ada pintunya di pinggirnya Bang Jal. Heksagon tapi ada pintunya. Nah, gue tuh sholat di situ, sholat maghrib. Oke. Sholat maghrib, gue lagi ruku. Tiba-tiba ada yang gini, ada yang gitu. Itu posisi gue gini, gue gini kiblat ke sana nih. Kiblat ke sana. Iya, kiblat sana ya. Pintunya di belakang situ. Oh, di situ serong. Ya? Nah, gue gini kan, ruku gitu kan. Di situ tuh ada. Di sini tuh kayak set gitu. Di situ ada di pintu tuh dia gini. Gitu. Udah. Iya, merinding gue bangkit. Itu bukan siapa-siapa. Maksudnya lu yakin itu bukan orang rumah ya? Itu bukan orang rumah, soalnya bayangan hitam. Tapi karena gue mungkin pikir ini halusinasi deh kayaknya. Yang orang-orang yang sering lihat sosok hitam itu tuh mungkin karena dibentuk dari otak kita juga. Jadi gue masih mikirnya ya udah gue lanjutin aja soalnya. Tapi gue pernah merasakan seperti itu. Ada kayak gitunya Bang Jal. Oke. Sampai segitunya. Tapi ya gue sekali itu aja selama sepanjang lu dalam keadaan ketempelan itu kan di bulan kelima tuh. Itu cuma sekali itu aja ketemu. Kali itu doang. Tapi gue sempat ngobrol-ngobrol lagi karena gue kan tadi gue cerita gue ke beberapa orang pintar, ke beberapa dokter, terus ada salah satu orang pintar ngomong kayak gini, orang yang ketempelan itu lebih capek daripada orang yang kesurupan, dia bilang kayak gitu. Soalnya apa, dia itu bakal merusak mental sama otak kita. Jadi kita kayak stres, jadi kayak banyak pikiran, jadi kayak pikirannya kemana-mana. Nggak balance lah ya, kayak setengah-setengah. Iya, kayak setengah-setengah. Mungkin dia kayak ngajak kita ke dimensinya dia, mungkin kayak gitu, yang mungkin bunuh diri dan lain-lain. Dia tuh bahayanya di situ, ketempelan tuh lebih bahaya sebenarnya. Soalnya dia kayak buat berpikir yang nggak jernih aja, jadi otaknya tuh kayak gitu sih Bang Jal. Itu yang gue rasakan. Oke, udah. Itu 10 bulan ya? Bulan ke-10 pembersihan. Terus yang tanah dipulangin itu ya? Itu yang berangkat sana siapa? Orang pintar itu. Setelah itu kan selama anggap kita let's say 10 bulan ya, itu kita anggap momen lagi ketempelan, kan baik yang dirasain kan, susah tidur, terus badan kayak berat. Nah, setelah pembersihan itu kan tadi kan panic attack-nya atau anxiety kan masih ada. Nah, itu ada yang berkurang nggak, kayak misalnya badan berat itu? Nah, itu dibantu sama yang bokap gue suruh itu. Jadi setelah pembersihan tuh gue mengikuti apa arahan bokap yang suruh sholat malam, sholat witir, terus baca surat Anas, terus dikasih obat juga biar tenang gitu-gitu. Nah, sama dapat kerja itu Bang Jal. Jadi di situ tuh jadi semakin membaik lah. Jadi sudah mulai melandai lah si ketempelannya itu. Gue bisa ngambil kesimpulan berarti ada tiga pengobatan ya. Satu yang obat dokter buat tidur, buat pikiran. Terus yang ibadah itu buat spiritual kan, kan ke dalam tenang hati kan, sama pekerjaan buat pikiran kosong karena rutin, karena ada kesibukan ya, dari saraf dibantu, pikiran dibantu, spiritual dibantu. Betul Bang, itu sih gitu. Oh iya, seru juga tuh pengalaman tuh. Iya, makanya kayak gue sebenarnya agak
percaya nggak percaya ya kayak gitu-gitu, cuman gue pernah ngalamin itu ternyata gitu. Cuman sampai sekarang masih jadi misteri bagi gue sih, bahwa sebenarnya ini tuh bener adanya atau enggak itu sih, makhluk yang bisa nempel di badan manusia itu bener ada atau enggak, orang yang kesurupan ada atau enggak, itu gue masih jadi kita masih abu-abu lah. Kan kita juga cerita sekedar ngasih pengalaman, kesimpulan apa kan terserah mereka. Iya betul. Tadi kita udah ada dua sisi kan, apa ketempelan benar atau memang itu trigger buat memang kita ada mental issue gitu kan, kita teks segala macam, mungkin itu triggernya kan. Betul. Oke. Ciao. Bye. With